mengatakan begitu kan. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir, man qara'a asra ayati min awali suratil kahfi qasimani dajjal. Siapa yang membaca 10 ayat terakhir pertama di surat Al-Kahfi dalam riwayat Abu Daud yang terakhir, 10 ayat terakhir juga, dia akan terbebas dari fitnah Dajjal. Kenapa? Saya coba mentafakuri bahwa 10 ayat pertama ini tentang pemuda yang menguasai tauhidnya. Nah, dan dia terbebas, Allah lindungi dia dari fitnah Dajjal. Itu berbicara tentang fitnah Dajjal di zaman dulu. Di zaman itu. Adapun 10 ayat terakhir itu berbicara tentang bagaimana Allah SWT akan menyelamatkan manusia ketika 10 ayat terakhir mereka pahami, maka mereka akan memahami fitnah Dajjal di zaman akhir ini, di akhir zaman. Di akhir zaman. Berarti di zaman Al-Kahfi itu kan setelah Nabi Isa ya? Dan mereka umat Nabi Isa. Mereka umat Nabi Isa. Jadi ibaratnya fitnah Dajjal itu bukan cuma sekarang dan akhir nanti, dari zaman dulu udah ada fitnah Dajjal berarti. 100 tahun sebelum, bahkan Nabi Adam sendiri sudah memperingatkan kaumnya. Karena Rasul menyatakan demikian. Innahu lam takun fitnatun azamu munzujarallahu zuriyata adama ila qiyamis saah min fitnatid dajjal. Tidak ada fitnah yang sangat besar yang melebihi fitnah sejak Allah menciptakan Nabi Adam dan melahirkan keturunannya sampai hari kiamat, melebihi fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadara qaumahu anhu. Dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi ini akan memperingatkan kaumnya tentang hati-hati dengan fitnah Dajjal. Nabi Adam sendiri mengingatkan kaumnya, keluarganya, hati-hati terhadap fitnah Dajjal. Nabi Adam sendiri. Kan kalimatnya begitu. Walam yab'asillahu nabiyan illa hadara ummatahu anhu. Dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus melainkan akan mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Termasuk Nabi Adam. Jadi Dajjal ini memang sudah diperingatkan fitnahnya. Betapapun fakta penelitiannya bahwa dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Itu Samiri. Samiri. Saya tadi sempat kepikiran jangan-jangan Nabi Adam itu Azazil juga gitu, bukan ya? Nabi Adam. Dajjal itu jangan-jangan Samiri. Azazil juga bukan? Jadi begini, Azazil itu kan jin. Sehebat apapun dia dengan kemampuan yang Allah berikan, dengan kehebatan konspirasi yang dia buat, sabili taugut itu yang menjadi tandingan di Siratal Mustaqim, dia ada dalam dimensi tidak kasat mata, dalam arti dimensi gaib. Artinya dia tidak bisa sempurna untuk menyesatkan manusia. Karena tidak berwujud kasat mata. Maka dia sangat membutuhkan adanya sosok yang kasat mata yang menjadi kembaran dia seutuhnya. Allah uji dia, Allah beri istidroj, stimulus rangsangan lahirlah Samiri. Sama-sama lahir di tempat yang Allah azab dengan tangan malaikat Jibril. Azazil itu di kampung Al-Haris, diratakan, dia masih bayi, diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke alam malakut, hiduplah Azazil di alam malakut. Samiri lahir di Samirah, Palestina. Samirah sama-sama dihancurkan dan dia masih bayi, diselamatkan oleh malaikat Jibril, diletakkan di Pulau Sokotra menurut salah satu riwayat. Di bumi. Sama-sama dibesarkan oleh malaikat Jibril. Sama-sama diselamatkan dari negara yang dihancurkan, sama-sama berumur panjang, sama-sama diberikan kelebihan dan sama-sama mengaku Tuhan.